Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tragedi Al-Harrah merupakan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah umat Islam, terutama dalam sejarah kota suci Madinah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 63 Hijriah, 683 Masehi, ketika penduduk Madinah memberontak terhadap pemerintahan Khalifah Yazid bin Muawiyah dari dinasti Umayyah. Peristiwa ini tidak hanya meninggalkan luka sejarah, tetapi juga mencederai kehormatan kota Nabi, tempat turunnya wahyu dan rumah bagi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 60 Hijriah, putranya Yazid bin Muawiyah diangkat sebagai khalifah. Pengangkatan Yazid menandai perubahan besar dalam sistem pemerintahan Islam, dari bentuk musyawarah ke arah sistem monarki herediter. Banyak kaum muslimin, terutama para tokoh-tokoh di Hijaz seperti Madinah dan Mekah, tidak menerima keputusan tersebut karena Yazid dianggap tidak layak secara moral maupun spiritual untuk memimpin umat. Yazid dikenal memiliki gaya hidup yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam. Riwayat menyebutkan bahwa ia gemar mabuk, berburu dan mempertontonkan gaya hidup mewah. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan penduduk Madinah yang dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan warisan Rasulullah SAW. Sebagian besar tokoh Madinah, termasuk anak-anak dan cucu para sahabat Nabi, mulai menunjukkan penentangan terhadap kepemimpinan Yazid. Ketegangan memuncak ketika Yazid mengundang sejumlah tokoh Madinah ke Damaskus. Ia mencoba menyogok mereka dengan hadiah dan perlakuan istimewa agar tetap setia kepadanya. Namun sekembalinya mereka ke Madinah, para tokoh tersebut justru menyampaikan kepada masyarakat perilaku Yazid yang tidak pantas sebagai pemimpin umat. Hal ini memicu kemarahan besar di kalangan penduduk. Dalam waktu singkat, rakyat Madinah secara terbuka mencabut baiat kepada Yazid. Mereka kemudian mengangkat Abdullah bin Hanzalah sebagai pemimpin. Sosok ini adalah anak dari Hanzalah bin Abu Amir, sahabat Nabi yang syahid dalam perang Uhud dan dikenal sebagai Ghasilul Malaikah atau yang dimandikan para malaikat. Abdullah adalah seorang yang soleh dan dihormati, dan ia memimpin gerakan perlawanan dengan tekad untuk mempertahankan kehormatan kota Madinah. Kabar pemberontakan ini sampai ke Damaskus, ibu kota kekhalifahan Umayyah. Yazid yang marah besar mengutus Muslim bin Uqbah al-Murri sebagai panglima dengan membawa pasukan besar sekitar 12.000 tentara. Muslim bin Uqbah adalah seorang tua yang sakit-sakitan, namun terkenal keras dan tanpa ampun. Ia membawa misi tegas, menghukum Madinah, memaksa mereka tunduk dan menunjukkan bahwa kekuasaan Umayyah tidak bisa ditantang. Pasukan Umayyah tiba di pinggiran Madinah, di wilayah berbatu hitam bernama Al-Harrah karena jenis tanahnya yang vulkanik. Penduduk Madinah meskipun semangatnya membara, hanya memiliki kekuatan milisi dan tidak sebanding dengan militer terlatih dari Damaskus. Pertempuran pun meletus pada tanggal 27 Zulhijjah 63 Hijriah yang kemudian dikenal sebagai Hari Al-Harrah. Pasukan Madinah menunjukkan perlawanan sengit, dipimpin oleh Abdullah bin Hanzalah dan para pemuda dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Namun, kekuatan yang timpang menyebabkan mereka dengan cepat dikalahkan. Abdullah bin Hanzalah gugur bersama 8 anak laki-lakinya. Banyak dari pejuang Madinah tewas syahid dalam mempertahankan kota Nabi. Setelah kemenangan itu, Muslim bin Uqbah memberi izin kepada pasukannya untuk memasuki kota dan melakukan apapun yang mereka inginkan selama 3 hari 3 malam. Dalam waktu itu, Madinah mengalami kehancuran moral dan fisik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Masjid Nabawi dinodai, rumah-rumah dijarah, wanita-wanita diperkosa, bahkan keturunan sahabat Nabi pun tidak luput dari pembunuhan. Banyak ulama meriwayatkan bahwa lebih dari 700 sahabat Nabi dan 10.000 warga Madinah tewas. Tragedi ini mencoreng kehormatan kota yang selama ini dijaga sebagai tempat suci dan pusat ilmu. Dikisahkan bahwa sebagian wanita yang diperkosa bahkan melahirkan anak tanpa diketahui siapa ayahnya. Ini menjadi luka moral yang sangat dalam bagi penduduk Madinah. Bahkan disebutkan, dalam masa-masa setelah tragedi itu, tidak seorang pun mau menjadi saksi nikah atau menyetujui pernikahan di Madinah tanpa terlebih dahulu menyelidiki garis keturunan karena begitu tercemarnya kehormatan warga. Setelah 3 hari penuh teror dan kehancuran, penduduk Madinah yang selamat dipaksa untuk kembali berbaiat kepada Yazid. Bahkan ada yang dipaksa mengucapkan, "Aku adalah hamba Yazid bin Muawiyah." Hal ini menjadi bentuk penghinaan dan penghancuran psikologis terhadap warga yang telah kehilangan kehormatan dan keluarga mereka. Tidak lama setelah tragedi ini, Muslim bin Uqbah wafat dalam perjalanan menuju Mekah dan pasukannya dilanjutkan oleh Husain bin Umair untuk mengepung Abdullah bin Zubair yang menolak baiat di Mekah. Tragedi Al-Harrah menjadi simbol kezaliman kekuasaan yang merusak prinsip-prinsip kepemimpinan Islam. Banyak ulama dari berbagai mazhab mengecam peristiwa ini dan menganggap Yazid sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan tersebut. Imam Malik bahkan menjadikan tragedi ini sebagai alasan untuk tidak menyebut Yazid dengan gelar kehormatan apapun. Peristiwa ini juga menyadarkan umat akan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki akhlak, keadilan dan tanggung jawab terhadap rakyat, bukan sekedar berdasarkan warisan kekuasaan. Hingga kini, Al-Harrah dikenang sebagai tragedi berdarah yang menggoda sejarah Islam dan menyisakan pelajaran berharga bagi generasi berikutnya. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.